segala macam bentuk yang harus disabari, itu akan menghasilkan yang ahlan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita berjumpa lagi dalam edisi Ramadan. Kita akan bahas bahasa Arab, kalimat-kalimat bahasa Arab yang bisa kita ambil manfaatnya dari sisi makna dari kalimat itu, juga dari sisi kata-kata di dalam kalimat itu yang bisa kita ambil sebagai perbendaharaan kata dalam bahasa Arab. Bisa kita gunakan untuk obrolan sehari-hari, baik kita akan menggunakan kalimat itu sendiri atau kita ambil beberapa kata-kata yang ada di kalimat itu, sehingga bisa kita gunakan dalam bicara atau berbincang-bincang dengan Andetolan dengan bahasa Arab. Ya, namanya bahasa Arab harus sering digunakan. Saya kira tidak hanya bahasa Arab, tapi bahasa semua bahasa. Bahasa Arab adalah salah satu, dan yang kita sedang pelajari adalah bahasa Arab. Kita mulai aja langsung kepada kalimat yang akan saya jelaskan kepada kalian. Ya. As-sabru kas-sabir wa awaqibuhu ahlan min al-asal. As-sabru kas-sabir wa awaqibuhu ahlan min al-asal. Dengarkannya sehingga saya ulang supaya lebih jelas lagi. As-sabru kas-sabir wa awaqibuhu ahla min al-asir. Arti secara sempurna dahulu saya terjemahkan. As-sabru, as-sabru adalah kesabaran. Kas-sabir, bagikan jadam. Jadam itu adalah sesuatu yang sering digunakan kalau dia itu dimasukkan ke air, dicur, artinya dia biasa diminum, rasanya sangat pahit. Jadam itu kalau diminum rasanya sangat pahit. Jadi ini kalimat menjelaskan as-sabr kas-sabir, bahwa kesabaran itu bagaikan jadam, maksudnya memiliki rasa yang sangat pahit. Wa awaqibuhu ahlan min al-asal. Tapi akibatnya tentunya untuk mereka yang betul-betul menahan sabar dan betul-betul sabar, ahla, lebih manis, minal asali, dari madu. As-sabr kas-sabir wa awaqibuhu ahlan minal asali. Sabaran itu bagikan jadam yang pahit rasanya, tapi untuk orang yang tetap sabar akan mendapatkan sesuatu hal yang lebih manis dari madu. Itu kalau diartikan secara luas seperti itu ya. Bahwa kesabaran itu bagikan jadam yang pahit rasanya, tapi hasil daripada kesabaran lebih manis dari madu. Ya, biasanya hal-hal yang pahit ini bagikan jamu. Ya, ketika orang itu memiliki ada rasa apa di badannya, untuk supaya mau minum obat katanya, minum jamu ini untuk supaya sembuh. Biasanya jamu untuk mengobati sakit yang ada di badan, itu jamunya rasanya pahit, ya seperti jadam itu tadi. Ya. Maka kalau orang memahami makna atau manfaat daripada jamu tadi, diminum sepahit apapun tetap diminum tanpa
merasakan pahitnya atau mengabaikan rasa pahitnya dengan tujuan adalah mendapatkan manfaat dari jamu itu tadi, maka dia akan mendapatkan kesembuhan dengan meminum jamu yang pahit itu tadi. Tapi ketika seseorang itu tidak mau rasa pahit, padahal obatnya yang dipahit itu tadi, maka ya dia tidak akan pernah ketemu obat yang menyembuhkan. Jadi jika orang betul-betul sabar merasakan pahitnya jamu, maka dia akan mendapatkan manfaat kesembuhan pada dirinya, ya. Penyakit yang ada di dirinya akan lenyap setelah diobati dengan jamu yang pahit itu tadi. Itu gambarnya seperti itu. Nah, di sini kalimat ini atau ungkapan ini menjelaskan as-sabru kas-sabr, ya, bahwa kesabaran itu bagikan jadam yang pahit rasanya. Jadam biasanya untuk obat. Wa awaqibuhu ahlan minal asr. Ya. Tapi manfaat atau akhir dari kesabaran itu tadi akan mendapatkan sebuah manis yang lebih manis daripada mati. Maka banyak sekali anjuran orang-orang ini, anjuran untuk orang-orang yang menghadapi beberapa hal kesulitan atau apa, untuk tetap sabar. Baik itu di dalam agama, nasihat para ulama, nasihat banyak orang-orang yang baik, orang-orang yang bijak, agar setiap orang itu harus mampu, ya, bertahan di suatu kondisi dengan kesabaran. Ya, karena sabar ini memang luar biasa. Apalagi memang dalam kehidupan pasti penuh dengan ujian. Nah, untuk menghadapi ujian apapun, untuk agar lulus di dalam ujian itu membutuhkan sebuah kesabaran. Maka dari itu dinyatakan sabar itu dijadikan, karena memang ketika kita harus sabar itu menahan beberapa hal yang memang dirasa sangat tidak enak, ya, pahit itu, ya, seperti jadam kas-sabr, ya, as-sabru kas-sabr, sabar itu bagikan jadam yang rasanya sangat pahit. Wa awaqibuhu ahli al-asr. Tapi kalau betul-betul dia sabar menerima segala hal, menghadapi segala ujian dengan kesabaran, maka dia akan mendapati sesuatu yang lebih manis dari madu, yang tidak bisa disangka-sangka. Baiklah, itu ulasan daripada kalimat. Ini juga sebagai nasihat untuk setiap diri dari kita semuanya untuk menghadapi kehidupan ini dengan sebuah kesabaran. Ya, as-sabru kas-sabr wa awaqibuhu ahlan minal asr. Sabar itu bagikan jadam pahit rasanya. Dan manfaatnya atau akhir dari kesabaran itu tadi akan mendapati sesuatu yang lebih manis dari madu. Baik, selanjutnya kita masuk pada basic, di mana pertemuan kita ini adalah belajar bahasa Arab, ya, memahami kalimat yang berbahasa Arab. Pada momen ini kita membahas kalimat as-sabru kas-sabr wa awaqibuhu ahla minal asri. As-sabru, as-sabru artinya adalah sabar atau kesabaran. As-sabru. Jadi di dalam bahasa Indonesia kata sabar itu sendiri akarnya dari bahasa Arab, as-sabr. Ya. Kalau disebut dalam bahasa Arabnya as-sabr atau as-sabru, dalam bahasa Indonesia sabar. Kas-sabir, K artinya seperti. As-sabir tulisannya sama dengan as-sabru. As-sabru hanya bacanya berbeda. Yang satu as-sabru, yang ini adalah as-sabiru. As-sabiru artinya jadam. Jadam hal yang sangat pahit. Ya.
Kasobir, kasobiri artinya seperti jadam. Asobru kasobir. Sabar itu bagikan jadam. Nah, tadi seperti artinya bagikan dalam penerjemahan, selama itu tidak keluar dari koridor dengan tujuan untuk memudahkan orang memahami sebuah kalimat, boleh ya dikatakan sabar seperti jadam, atau karena dalam bahasa Indonesia bisa dipahami dengan sabar itu bagaikan jadam. Nah, boleh ya. Tapi arti yang sebenarnya adalah seperti as-sabru kas-sabir. Selanjutnya wa artinya dan. Awaqibuhu ya. Awaqib itu jamak. Itu mufradnya adalah aqibatun. Aqibatun ya. Jamaknya awaqibu. Sini wa awaqibuhu. Berarti ini jamak ya. Hasil-hasil ya. Jadi akibat-akibat. Memang akibat di dalam bahasa Indonesia itu juga kata dari asalnya dari bahasa Arab. Bahasa Arabnya aqibah, sama. Hanya sebutan dalam bahasa Arab aqibah. Bahasa Indonesia akibat. Ya. Kalau dijamakan awaqibuhu. Awaqibuhu. Ya, itu jamaknya daripada aqibah. Akibat ini adalah suatu hasil dari sebab sebelumnya. Ada suatu sebab yang dijalankan menghasilkan sesuatu disebut adalah akibat. Maka di sini diartikan wa awaqibuhu, hu artinya nya, kembalinya kepada as-sabr. Ya. Wa awaqibuhu ya, hasil-hasil dari kesabaran itu tadi. Nah, maksudnya gitu. Hasil-hasil sabar itu ya, ahla lebih manis minal asali, min dari al-asal madu. Ahla minal asali lebih manis dari madu. Jadi wa awaqibuhu ya, dan hasil-hasilnya dari sabar akan mendapati sesuatu yang lebih manis dari madu. Hanya kita terjemahkan dengan terjemahan yang mudah dipahami ya. Gini, wa tadi kan artinya dan ya. Tapi kita menerjemahkan seperti ini. As-sabru kas-sabir wa awaqibuhu ahla minal asal. Sabar itu bagikan jadam yang pahit rasanya. Akan tetapi manfaat-manfaat atau hasil dari kesabaran itu akan mendapatkan sesuatu yang lebih manis dari madu. Intinya ketika menjalani kesabaran merasakan kepahitan, ketika mendapatkan hasil akan merasakan sebuah manis yang luar biasa. Sesuatu hal kalimat ahla minal asali secara arti adalah lebih manis dari madu. Tapi secara pemahaman di sini ya, setelah mengarungi perjalanan yang sangat pahit, maka seseorang itu akan mendapatkan sesuatu hal yang sebaliknya di luar perkiraan, di luar sangkaannya, yang dimana sebuah kemanisan ini akan melupakan rasa kepahitan yang sebelumnya dirasakan. Intinya bahwa nilai sabar ini ya walaupun pahit, tapi di sini manfaatnya sangat besar. Ya. Bahkan nilai dari manfaat yang akan diterima dari kesabaran itu tadi itu hal yang tidak sebanding dengan kepahitan yang dirasakan, karena akan lebih manis, lebih indah, lebih enak, lebih segalanya. Ya, ketika menjalankan rasanya pahit sekali. Nah, ini maksudnya kalimat ini akan menjelaskan semacam itu. As-sabru kas-sabir wa awaqibuhu ahla minal asali. Ya, sabar seperti jadam.
wa awaqibuhu, dan akibat-akibatnya dari sabar itu tadi, ahla, lebih manis, minal asali, dari madu. Di sini kita telah mendapatkan pemahaman kalimat itu yang indah, yang bisa untuk memotivasi diri kita dalam menjalani kehidupan ini, dan juga kita dapat bisa belajar bahasa Arab dari kata-kata yang ada di dalam kalimat ini. Jadi as-sabr artinya sabar. Terus kita juga tahu bahwa kata sabar dalam bahasa Indonesia itu akar bahasanya dulu dari bahasa Arab juga. Hanya penyebutannya dalam bahasa Arab itu as-sabru atau sabrun. Dalam bahasa Indonesia sebutannya sabar. K seperti as-sabir artinya jadam. Jadam ini biasanya bentuknya itu agak keras, potongan-potongan yang tidak beraturan, gitu ya. Batu nanti biasanya dimasukkan dalam air hangat, diodak. Nanti setelah diodak, dia akan mencair di air hangat atau air panas tadi, terus warnanya akan seperti teh atau lebih coklat lagi, atau sama dengan teh. Nah, ketika diminum rasanya sangat pahit. Nah, itu jadam. Wa artinya dan, awaqibuhu itu adalah akibat-akibat, ya, atau hasil. Akibat berarti kan hasil dari sebuah yang sebelumnya ada sebab. Mufradnya adalah aqibatun. Dari sini kita juga tahu bahwa dalam bahasa Indonesia kata akibat itu juga akarnya dari bahasa Arab aqibah. Hanya sebutannya dalam bahasa Arab itu tadi aqibah, sedang dalam sebutan bahasa Indonesia akibat. Ya. Wa awaqibuhu, dan akibat-akibatnya. Jadi beberapa akibat ini sabar itu macam-macam, akibat-akibatnya banyak hal apapun. Di sini kenapa dijawabkan wa awaqibuhu, jamak ini berarti maksud mencakup segala sesuatu daripada efek positif dari kesabaran ini, mencakup di situ semuanya. Makanya dijamakkan. Itu lebih luar biasa pemahamannya daripada menggunakan wa aqibatuhu. Sama sebetulnya artinya sama, wa aqibatuhu sama wa awaqibuhu maksudnya sama. Cuma di sini pengungkap kalimat ini menggunakan jamak. Wa awaqibuhu berarti mencakup dari seluruh akibat, ya, dari segala macam bentuk yang harus disabari, ya. Itu akan menghasilkan yang ahlan, itu maksudnya seperti itu. Jadi segala bentuk akibatnya itu akan berupa sebuah yang lebih manis dari madu. Ya. Ahla artinya lebih manis. Itu apa namanya, sebutan untuk sesuatu hal yang lebih. Kalau bahasa manis saja hilwun atau hali, itu artinya manis. Tapi kalau ahla itu lebih manis. Jadi manis di atas manis, ahla. Minal asali, dari madu. Madu pada umumnya memiliki rasa yang manis. Makanya dikatakan ahla minal asali, lebih manis dari madu. Saya ulangi kalimat tadi, semoga ini bisa memberikan manfaat untuk kalian. Kalimat saya ulangi lagi, as-sabru kas-sabir wa awaqibuhu ahla minal asal. As-sabru kas-sabir wa awaqibuhu ahla minal asal. Baik, saya kira penjelasan untuk saat ini cukup. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Sampai di sini dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.